pertanyaan tentang masalah sekolah-sekolah SD, SMP dan sebagainya yang dalamnya ada berbagai macam mukhalafah syar'iyyah. Apakah cerita palsu, dongeng, atau harus memakai foto dan sebagainya ketika ujian nasional? Nah, ini adalah sama dengan apa yang sering kita bicarakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang katanya terpaksa. Yang saya katakan nggak ada yang maksa. Kita nggak resmi juga bisa kok cari ilmu. Tanpa ijazah juga bisa. Masalahnya sekarang itu ada pergeseran di antara masyarakat, khususnya atau termasuk di dalamnya masyarakat yang mengaku ahli sunnah, masyarakat yang mengaku salafiyin. Ada pergeseran. Tadinya anak-anaknya ingin dapat ilmu, berubah ingin dapat ijazah. Ini jadi masalah. Dengan sekian alasan, 1001 macam alasan. Padahal harusnya dari awal pertama sejak dulu sampai hari ini para ulama berbicara ilmu, bukan ijazah. Maka jangan lupa tujuan utama, cari ilmu. Kalau dapat ilmu, alhamdulillah. Kalau nggak dapat ilmu berarti nggak beres sekolahannya, tarik pindahkan tempat lain, kan gitu. Tapi nggak ada ijazah, nggak apa-apa nggak ada ijazah, yang penting dapat ilmu. Lo nanti nggak bisa melanjutkan, bisa melanjutkan. Kenapa nggak bisa? Emang hanya sekolah resmi saja yang bisa melanjutkan? Banyak marakis di Yaman, bahkan di Saudi juga ada yang tanpa ijazah, banyak majelis ilmu, alhamdulillah bisa belajar. Maka pergeseran ini harus di stop dari sekarang. Ini pergeseran tujuan, pergeseran niat. Yang yatawalla kibrahu, yang andil besar dalam pergeseran ini adalah mereka. Tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin, yang segala pengennya resmi. SD, SMP, SMA, habis itu bikin universitas. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya kalau universitas harus titelnya di atas LC, harus MA atau doktor. Kalau gitu gimana? Kalau gitu pokoknya cari ijazah, walaupun kuliah di IAIN. Akhirnya Mubarak Pak Mualim kuliah di IAIN, Salim Ghanim kuliah di IAIN, beberapa ustadz kuliah lagi, walaupun kuliah UT, kuliah terbuka. Semua untuk cari ijazah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok jadi berlomba-lomba ke arah sana? Sejarah sudah berulang. Sekian sekolahan, sekian organisasi sudah berulang. Dulu Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lainnya, semuanya mementingkan ilmu. Dulunya. Dan saya mendapatkan kisah yang terpercaya dari para orang tua. Bahwa pengantarnya bahasa Arab. Al-Irsyad, pengantarnya bahasa Arab. Matematik bahasa Arab. Thalatha kam, anta. Kemana sekarang? Pergeseran. Kita nggak bisa begini terus. Kita harus ikut kepada ini kemodernan. Kita perlu ijazah, kita perlu pengakuan nasional, kita perlu. Sampai sekarang apa bedanya sekolahan tersebut dengan sekolahan lain? Sama, nggak beda. Padahal dulunya memiliki istimewa. Apa itu? Ilmu din. Itu keistimewaannya. Sekarang hilang. Berapa jam? Seminggu, 2 jam. Oh sama ya dengan sekolah negeri. Sama. Apa bedanya? Hebat tapi komputernya. Ikhwani fillah azakumullah. Kalau yang dibanggakan masalah dunianya. Masalah agamanya hilang sama sekali. Jangan diulang sejarah yang demikian pada kalian wahai salafiyin, wahai ahlus sunnah, wahai para asatidatil kiram. Jangan. Harus istiqamah di atas ilmu. Pentingkan ilmu. Jangan pakai terpaksa. Apa yang tidak dipaksa. Oh terpaksa. Terpaksa itu kalau memang dipaksa. Siapa yang maksa? Apakah maksa harus ada jasa? Enggak ada yang maksa. Maka saya juluki mereka adalah orang-orang yang pemberani dan lancang. Berani bukan berani yang baik, berani yang jelek. Berani untuk berveri-veri kolosal,
Berhenti untuk coba-coba, terpaksa menjalani jalan yang sulit. Yang akhirnya terkena ilmu kalam. Akhirnya terkena pelanggaran. Akhirnya terkena ini, terkena itu. Akhirnya anak-anak jadi rusak. Tidak sesuai dengan yang diharapkan dulunya. Ingin menjadi seorang ahlul hadis, ternyata nggak jadi. Ini walaupun di sini disebutkan namanya, saya nggak menyebutkan. Karena saya ingin bahwa ini untuk seluruhnya. Untuk semuanya. Nggak usah pakai berpikir resmi-resmian supaya dapat ijazah dan sebagainya. Nggak bisa kamu cari kedua-duanya. Kamu pentingkan akhirat. Selamat.